Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Satria Wahyu Sri Kisanuddin dari kelompok 1 angkatan 2 unit penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta. Untuk kali ini saya akan membahas tentang manajemen ASN, makna, kedudukan, dan peran ASN. ASN memiliki kedudukan strategis sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat. ASN tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tapi juga agen perubahan pemersatu bangsa dan pelayanan publik. Artinya, ASN dituntut untuk bukan hanya bekerja, tetapi mengabdi dan integritas dan kesetiaan terhadap negara. Makna dan kewajiban ASN. Lalu bagaimana sih kita memaknai hak dan kewajiban ASN? Hak ASN adalah meliputi gaji, tunjangan, jaminan pensiun, dan pengembangan kompetensi. Sementara kewajiban mencakup ketaatan pada aturan, loyalitas, disiplin, dan siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Memaknai ini berarti ASN tidak hanya menuntut hak, tapi harus berkomitmen penuh dalam menjalankan kewajibannya secara totalitas dan beretika. Yang ketiga, makna kode etik dan perilaku ASN. Kode etik adalah seperangkat nilai yang harus dipegang ASN. Contohnya, integritas, transparansi, tidak menyalahgunakan jabatan, menjaga rahasia negara, dan tidak berpihak kepada kelompok politik tertentu. Artinya, ASN bukan hanya dilihat dari output kerjanya, tetapi juga dari cara bekerja yang menjunjung nilai-nilai etika dan integritas. Yang keempat, makna sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah manajemen ASN berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan pada senioritas, kedekatan politik, atau afiliasi pribadi. Ini merupakan bentuk reformasi birokrasi menuju budaya kerja yang objektif, transparan, dan adil. Memaknai ini berarti ASN ditantang untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas, dan membangun kompetensi karena keberhasilan karir ditentukan oleh kualitas kerja. Yang kelima, makna mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN meliputi siklus lengkap SDM, rekrutmen, pelatihan, penempatan, promosi, mutasi, penilaian kerja, pemberian anggaran, hingga pensiun. ASN bukanlah jabatan statis, artinya ASN harus proaktif, adaptif terhadap perubahan, serta memahami bahwa setiap tahap karirnya adalah hasil dari dedikasi dan kerja kerasnya sendiri. Untuk tema yang kedua, Smart ASN atau literasi digital. Pengertiannya adalah literasi digital mencakup kecakapan teknis, budaya, etika, dan keamanan dalam menggunakan media digital secara produktif dan bertanggung jawab. Kompetensi literasi digital terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, digital skills. Kecakapan teknis menggunakan perangkat digital, digital culture, pemahaman nilai budaya dan kebangsaan di ruang digital, digital ethics, etika dan tata krama bermedia digital, digital safety, kesadaran akan keamanan dan perlindungan data pribadi. Yang kedua, status literasi digital di Indonesia. Berdasarkan ICT Development Index atau IDI dan IMD Digital Competitiveness Ranking, Indonesia masih tergolong rendah di Asia Tenggara. Survei data 2020 menunjukkan tingkat literasi digital masyarakat Indonesia berada di level sedang. Untuk tingkat penetrasi internet telah mencapai 73,7%. Namun, masih ada 26,3% masyarakat yang belum mendapatkan akses internet. Yang ketiga, pilar literasi digital. Untuk bagian A, etika bermedia digital. Etika sangat penting karena pengguna media digital memiliki latar belakang yang beragam. Diperlukan panduan dan self-control untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan positif. B. Cakap bermedia digital. Peningkatan penggunaan internet belum diiringi dengan peningkatan literasi digital yang memadai. Masih perlu penguatan dalam keterampilan informasi, teknologi, komunikasi, dan kolaborasi.
aman bermedia digital. Dibutuhkan kompetensi dalam kognitif, afektif, konaktif, yaitu pemahaman proteksi data dan perangkat, empati terhadap keamanan orang lain, dan tindakan perlindungan praktis. Pemanfaatan media digital. Mesin pencarian informasi harus digunakan secara tepat, misalnya dengan penggunaan simbol dan pencarian, mencari di situs resmi pemerintah, dan lainnya. Yang kelima, transaksi digital dan keamanan. Dompet digital populer atau GoPay, OVO, Dana, Link Aja atau ShopeePay. Yang keenam, keamanan perangkat digital seperti proteksi hardware dan software. Tips melindungi data pribadi yaitu jangan bagikan email secara sembarangan, gunakan antivirus, password, dan hindari klik tautan mencurigakan. Yang ketujuh, bahaya dunia maya. Contohnya hoax, cyberbullying, hate speech, atau catfishing. Yang kedelapan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. ASN sebagai garda depan harus menjunjung nilai kebangsaan dan keberagaman budaya. Literasi digital harus memperkuat nasionalisme dan keberagaman dan toleransi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Profesional, modern, teruji.